Halo guys, kembali lagi bersama saya Sugah Petualang di channel Sugah Petualang. Kali ini seperti biasa ya, seperti aktivitas kita sebelumnya, kita beraktivitas di luar ruangan lagi atau outdoor ya. Hari ini saya sedang berada di perkebunan kelapa sawit. Nah, jadi kalau kita beraktivitas di luar ruangan atau di outdoor, tentu kita mengalami resiko insiden itu atau kita mengalami kecelakaan itu lebih besar ketimbang kita sedang berada di dalam ruangan guys. Nah, jadi seperti apa sih kalau kita seumpamanya mengalami cedera ya, atau mengalami insiden di luar ruangan itu, kita yang perlu kita punya adalah kemampuan kita atau pengetahuan kita mengenali tumbuh-tumbuhan yang bisa kita gunakan sebagai obat untuk menangani atau untuk mencegah yang tidak kita inginkan. Tentu kalau kita sedang beraktivitas di luar ruangan seperti kita sedang melakukan hiking, lalu seperti berkemah di dalam hutan atau di perkebunan, tentu itu menimbulkan risiko-risiko yang tidak mungkin kita tidak bisa menduga ya, atau katakanlah seperti kita mengalami atau terkilir atau sebagaimana, itu adalah risiko yang sangat berbahaya. Dan maka dari itu hari ini saya Sugah Petualang bakalan mencoba memberi pengetahuan atau membagi informasi mengenai tumbuh-tumbuhan yang bisa kita manfaatkan sebagai obat untuk sebagai pertolongan pertama ketika kita mengalami kecelakaan. Jadi apa saja obat-obat atau tanaman-tanaman yang berada di dalam hutan atau di alam liar yang bisa kita manfaatkan sebagai obat pertama atau sebagai pengganti P3K pada kita ketika kita mengalami kecelakaan. Maka dari itu simak video ini sampai selesai dan jangan lupa tonton sampai habis. Oke guys, jadi tumbuhan yang pertama adalah tumbuhan ini ya. Kalau di tempat saya ini namanya bau-bau ya, karena memang aromanya dia sedikit bau ya. Dan kalau kita lihat, kita perhatikan, tanaman ini sekilas mirip dengan bayam ya, akan tetapi ini bukan bayam. Nah, jadi tanaman ini sangat bagus untuk mencegah pendarahan. Jadi ketika kita terluka atau kulit kita sedang lecet ya, terus darahnya mengalir deras, nah jadi tanaman ini bisa kita gunakan sebagai pengganti betadin ya. Nah, jadi cara pengaplikasiannya itu yang kita perlukan itu adalah daunnya saja. Nah, jadi untuk memilih daunnya itu kita usahakan dia daunnya yang seperti ini guys, yang masih muda ya. Nah, seperti ini. Lalu kita ambil beberapa, kita coba. Nah, seperti ini kita ambil beberapa ya. Kita ambil daun-daun mudanya saja supaya dia mudah untuk
linting ya, atau dihancurkan. Nah, seperti ini guys. Nah, kita putar dia, kita hancurkan dia sampai airnya keluar ya, seperti ini, sampai halus. Nah, ketika dia sudah seperti ini dia airnya sedikit. Nah, ini guys, airnya keluar nih, seperti ini. Nah, seperti ini. Ketika dia airnya keluar, nah lalu kita tempelkan pada kulit kita yang sedang terluka ya. Nah, ini kurang banyak sebenarnya, tapi seperti inilah, kira-kira seperti ini. Kita ambil lagi. Nah, kita putar, kita hancurkan dia sampai, nah ini seperti ini guys, sampai airnya keluar ya, sampai airnya keluar. Lalu kita tempelkan atau kita berikan pada kulit kita yang sedang terluka. Nah, biasanya obat ini ampuh ya, dia bisa menghentikan pendarahan, dan obat ini atau tanaman ini juga bisa menggantikan betadin ya. Nah, jadi tumbuhan yang pertama itu adalah ini guys, namanya kalau di tempat saya bau-bau ya. Mungkin kalau di tempat teman-teman berbeda namanya, coba tulis di kolom komentar guys. Seperti ini dia kira-kira. Nah, tumbuhan ini juga banyak ya, tumbuh di hutan-hutan atau di seperti ini guys, dekat dengan danau atau air ya. Nah, ini dia. Oke, kita cari tumbuhan selanjutnya. Selanjutnya yang bisa kita jadikan sebagai obat itu adalah talas hutan guys. Seperti ini. Talas hutan itu memiliki batang ya, yang kalau kita lihat ya sedikit gelap ya, atau berwarna hitam kecoklatan seperti itu. Nah, talas hutan ini dia itu sebenarnya tidak bisa dimakan ya, karena buahnya atau talasnya itu gatal. Nah, akan tetapi meskipun buahnya tidak bisa dimakan, namun batangnya bisa kita gunakan sebagai obat guys. Terlebih ketika kita disengat ulat bulu atau hewan yang gatal lainnya ya, sejenis ulat bulu gitu. Nah, jadi kita bisa menggunakan batang dari talas hutan ini untuk menghilangkan rasa gatal di kulit kita ya. Nah, jadi yang kita perlukan itu adalah batangnya guys ya. Nah, jadi kita patahkan batangnya seperti ini dia. Nah, yang kita gunakan itu hanya batangnya guys ya, seperti ini. Ketika kita sudah mendapatkan batangnya, nah lalu kita, ini kan getahnya keluar nih, seperti ini nih, getahnya keluar. Ketika getahnya keluar, kita gosokkan saja pada kulit kita yang atau yang gatal seperti itu ya, ketika kulit kita kena ulat bulu. Nah, seperti ini guys. Yang kita butuhkan itu adalah getah dari talas hutan ini. Nah, jadi talas hutan ini meskipun buahnya tidak bisa dimakan, akan tetapi batangnya itu bisa kita gunakan sebagai obat untuk menghilangkan rasa gatal ketika kita terkena ulat bulu guys. Nah, seperti ini dia talas hutan ya. Dia memiliki warna batang yang sedikit hitam kecoklatan seperti itu guys. Nah, talas hutan ini juga seperti biasa ya, habitatnya memang dia dekat dengan air ya, seperti ini. Itu dia guys, tanaman yang bisa kita jadikan obat ketika kita sedang berada di alam liar dan ketika kita disengat atau digigit oleh bukan digigit, atau kita terkena ulat bulu ya. Karena kita tahu ulat bulu itu gatalnya, waduh, minta ampun. Nah, jadi solusinya adalah dengan talas hutan seperti ini. Tumbuhan selanjutnya yang bisa kita manfaatkan sebagai obat itu adalah jambu guys, jambu biji ya, seperti ini.
atau jambu batu lah kalau bahasa ininya. Nah, jadi yang bisa kita manfaatkan obat itu dari tanaman ini adalah daunnya ya guys ya. Ini sudah bukan menjadi rahasia lagi kalau daun jambu itu bisa mengobati sembelit atau sakit perut ya. Nah, jadi ketika kita beraktivitas di luar ruangan atau di alam gitu, nah yang mungkin kita sakit perut atau mules gitu ya, terlebih ketika kita melakukan hiking kan, nah jadi itu perut kita mungkin apa gitu, sakit gitu. Nah, jadi yang bisa kita gunakan itu untuk mengatasinya tentu saja daun jambu guys. Nah, yang kita perlukan adalah daun jambu yang muda ya guys ya. Nah, seperti ini, atau bahkan pucuknya juga lebih bagus. Nah, seperti ini guys. Kita petik, lalu kita makan ya. Nah, memang rasanya dia sedikit sepat atau asam gitu ya, sepat dan asam dan juga pahit guys. Tapi ini sangat ampuh untuk mengobati sakit perut atau sembelit ya. Memang rasanya sedikit memang tidak enak ya, bukan sedikit tapi memang tidak enak. Dia sepat, pahit dan juga ada sedikit asam-asamnya gitu ya. Nah, tapi obat ini sangat bagus untuk mengobati sakit perut. Dan yang kita perlukan itu ya hanya daun mudanya saja atau pucuknya saja seperti ini. Kita makan. Pahit, sepat dan juga asam, tapi bagus untuk mengobati perut kita yang sedang mulas gitu. Oke guys, sekian dulu konten kita kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat ya buat kita semua ketika kita sedang berada di melakukan aktivitas di alam liar ya. Semoga tanaman-tanaman yang saya edukasi tadi ya, yang saya beritahu tadi, bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa guys, subscribe channel Suga Petualang dan juga like, share, serta tulis komentar kalian di bawah ya. Karena itu sangat membantu saya ya untuk mengembangkan channel ini lebih baik lagi. Sekian dulu konten kita hari ini, sampai jumpa di konten berikutnya. Ciao.